Alhamdulillahirrahman. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mannan. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila khairil adyan wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa barik ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa insyur wahfaz wa ayyid nahratal wadani bil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati pendiri Pondok Pesantren Tahfiz Tahzibul Akhlaq Nahdlatul Bampak bersama para pembina, para asatidz dan pengasuh. Semoga tetap sehat walafiat, tetap semangat untuk mendidik anak-anak kita untuk menghafal Al-Quran di tempat ini. Tokoh agama, tokoh masyarakat yang terhormati, ibu-ibu, adik-adik yang mondok di asrama Pondok Pesantren Tahfiz Tahzibul Akhlaq atau Kabupaten Bampak, semoga tetap semangat juga, tetap meningkatkan hafalannya. Semoga apa yang dilakukan juga menjadi bagian dari orang tua yang menyerahkan biaya tugas ini. Teman sekalian rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan di hadirat Allah Subhanahu wa taala karena malam ini banyak sekali nikmat yang kita dapatkan, terutama nikmat sehat, nikmat sempat kita bertemu kembali dalam acara bersama. Semoga seluruh amaliyah yang kita lakukan malam ini menjadi amal akhirat kita yang diterima dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam atas junjungan alam Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat salawat terutama salatun hadatain tadi, semoga menjadi sebab di hari kiamat kita mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, asyraqal badru alaina, fautabat minhul qulub mislahun kama ra'ayna wantu ya wajah sururi. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya, terima kasih. Pengajian kita malam ini bersama-sama mengkaji sebuah hadis wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah yang ambil hadis ini dalam sebuah kitab
berjudul Wasiatul Mustafa, khusus wasiat-wasiat Nabi Muhammad. Wasiatul Mustafa yang menerimanya secara khusus adalah menantu beliau, sekaligus misan beliau, sekaligus sahabat beliau yang berdekat, termasuk khulafaur rasyidin, yaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Ya Ali, inna lil mu'mini salasu alamatin. Wahai Ali, sesungguhnya tanda orang beriman itu ada 3. Salah satu dari yang 3 insya Allah beriman sudah orang itu. Ya. Malah ini tanda iman yang paten ini. Ya, tanda iman yang luar biasa iman orang. Ya. Termasuk kita katakan iman hakikatin, tandanya orang yang benar-benar beriman. Karena iman itu berbagi-bagi. Ada imanu ilmin, ada orang beriman karena tergantung pengetahuannya, tergantung ilmunya. Kalau masuk akalnya beriman, berita akal aja dinesadu, berarti ini namanya imanu ilmin. Ada juga yang sampai pada imanu lisanin, iman sekedar mulutnya doang, mengucap la ilaha illallah, tapi tidak sampai menyentuh hati. Ada juga imanu ainin, imannya tergantung penglihatannya, baru nasadu. Mula kita ya jasadu, kalau kita itu jadi nasadu. Bayi mereka dengan sasak, pelesak baun, batu mulai buka, negusadu. Nah ini mana? Imanu ainin renin, imannya tergantung penglihatan. Yang benar imanu hakin, orang-orang yang benar beriman. Ada yang paling tinggi namanya iman hakikatin, iman yang secara hakiki, yang lebih tinggi dari iman hakik. Mana dia yang pertama? Yang pertama adalah yubadiru fi taatillah, orang yang selalu segera untuk mentaati Allah. Jangan sangat-sangat, kira-kira ngabot, kira-kira malas. Ya. Semua yang dia lakukan bukan karena ya ada hadiahnya, bukan karena wajibnya. Sembahyang agar nemu surga, rendah iman dina. Sembahyang agar terjauh leman neraka, rendah ini. Yang kenana ad-dinu al-aqlu, agamanya tergantung akalnya. Dengan berpendapat tergantung pendapatan. Mundarat pendapatan aja, sabuk abad yang berpendapat. Kalau melalui bagiannya, oh semua dalil dipakai, ya dikait-kaitkan pada dirinya antiknya ini. Karena gue mau punya pendapatan. Kamu mungkin, iman, ya, ad-dinu al-aqlu. Agama itu tergantung akal. Memang secara dasarnya yang boleh beragama yang berakal. Malaikat, jin dan manusia, hanya mereka yang berakal. Yang kedua, mengerjakan agama karena memang kewajiban dan anjuran. Yang kenana ad-dinu at-taklif. Agama itu tergantung beban. Ya. Andai kata sembahyang 5 waktu dina wajib, dina gawiawan. Terus pinati kena wajib. Yang artinya agama kena kewajiban. Yang menjaga Isya kena kewajiban. Mara ibu kah? Lunggu layanin semamada mongkak ngelak. Ya, kena kewajiban ke? Ibu. Lunggu mongkak dibagi kena kewajiban ke? Atau kena lain? Kewajiban ke? Sudah jawab kewajiban fatillah dan mongkak ini. Kena kewajiban. Antara kewajiban dulu beban taklifan, nah telah udah kurang-kurang angan saja. Oh abot, abot. Kena masih
levelnya taklif masih wajib kan. Ada yang paling tinggi namanya ya beribadah karena kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita sholat isya karena dia wajib, bukan. Ya, dua lalu nikmat nenek si Nabi Isa. Masa dari sempat kita buat. Nah, ya. Terlalu banyak Allah berikan nikmat kepada kita sampai dia mengatakan la tak suha, tidak bisa dihitung. Secara manusia munara dengan duit lalu jasa nilai kita. Terus kita suruh perlu nambah saja dulu. Milik kita. Milik kita kira-kira. Mulai berlari waktu meletang itu. Kira ada satu perkawinan deh. Bapak kan. Ya, maka suruh kita, teman kita. Itu kita kerjakan kena cinta, bukan kena kewajiban. Namun dengan ini mau kau semua kena cinta, dia lelah. Kalau masih lelah berarti dia kena kewajiban toh. Ya. Ayai dengan ini, barang nunggu kah? Dah kena panas, bangkat panas ke? Jadi hidup dia, kena hidup anak-anak. Sudah masih hidup panas ya berarti dia kangen anak. Masih kewajiban dari anak. Ya. Semata-mata kewajiban, belum sampai kepada cinta, ya. Nah, mendoa cinta aja, dah kena hujan kita peduli, ya. Dah kena jauh kita peduli, dah kena mahal kita peduli, ya. Kena cinta kita kepada orang yang kita cintai. Bapak Ibu, belum biaya anak dah kena kewajiban atau kena cinta? Wajib atau cinta? Cinta. Atasan cinta itu wajibnya. Ya. Mencintai roja ndarang ngarang terdoanya kena cinta. Dan tidak ada jari arah kan. Pada dengan bajang itu. Itu contoh dia ya. Jadi orang meninggal tujuh di mongka itu. Di mongka. Lu kembali anda laku pulsa. Ya sebelum darah. Ada pulsa ada kekan. Warang kan. Itu adanya kena cinta, bukan kena yang lain. Nah, itulah hebatnya cinta. Oleh sebab itu, mari kita lakukan semua kewajiban ini karena kita cinta kepada Allah. Yang kita lelah lalu. Jangan hujan, kita peduli langsung. Yang ngombe-ngombe tantangan, dia terbiak ya pikiran. Karena cinta kita dibesar dari tangan itu. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, akan temele rombok perasaan ini ada wirid tasawuf. Mendapat itu tuang maknana dalam hati. Apa kalimatnya? Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu naziri, Allahu qaribun minni. Allah ma'i artinya Allah bersamaku. Tentu kita ini. Tentu ke? Yakin menunggu? Harus yakin Allah bersama kita. Bila mantan wangnya Allah bersama kita. Semua yang ada di jasad tali awak ini Allah yang atur. Ya. Pernapasan kita saya ngatur ya. Allah gratis ke? Gratis. Ini rahmat saya ini. Rahmat Allah ini. Andai kata darah kan di motor turun tayak mungkin kira-kira sehat tidak? Deh, kumpulin naik tak darah tak, tapi terputar ke atas ke bawah. Saya ngatur ini. Allah itu bentuk kebersamaan Allah barang kita. Deh, dekat ngaji nih. Apakah kita bersama Allah ini? Barang nenek kira-kira ini? Kita barang nenek ini, hidap gitu. Terasain barang. Yang kedua, Allah bersyahidi, Allah menyaksikan aku. Tentu kini nenek nyaksian kita ngaji nih. Saksi yang datang ya? Iya. Dia tahu dah dia boleh dulu. Kalau bahasa halusnya semua makhluk di hadapan Allah, berarti dia tahu tadi. Di depan kita, Allah tidak pernah membelakangi makhluknya. Selalu makhluk ini berada di hadapan Allah. Kita sedang mengundi nenek.
Eh? Maka pembagian BLT Zohor, beda berjudul BLT apa Zohor? Kalah Allah nanti. Allah syahidi, Allah menyaksikan aku. Betul nih, kita disaksikan oleh Allah ini. Yang ketiga, Allah menasiri, Allah melihatku. Betul ke? Kita ngaji walaupun dilihat oleh Allah ke? Dilihat ke? Ada kata macam tidak, kita ini di sini ke? Tidak ke? Ada kata termesa-mesa dalam buah kita tidak, dalam balik sepi kita tidak, kita nak. Mudah tentu jauh kalimat ini. Baik kehilangan teh yang tinggal dosa si aman kalau dia. Dahara. Tentu jauh kalimat ini kan sekali Allahu qaribun minni. Allah dekat denganku, tentu ke? Ya, kita kira terjauh dari nenek. Orang kafir itu kafir karena hatinya mati. Mau dengan lengah lali hatinya sakit. Mendekati lali sakit atau hatinya. Kalian, ya tuh waktu Rasulullah ditanya dulu tentang alif ya bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Arak alif la bismillah. Biya. Bi alif ini. Kalau tidak ada ba, ada alifnya, bilang ismullahi. Tapi kena ada ba, telang alif ini. Pernah Rasulullah ditanya oleh sahabat, kemana alif yang ada di lapas ismi itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, dicuri oleh setan. Paling oleh setan di sini. Kita tahu pada ini. Apa maksud Nabi kena alif itu dicuri setan? Alif itu adalah wujud rahmat Tuhan di awak ini. Yaitu sawak kamar alif. Alif ke? Yang tengahnya huruf apa ini? Huruf alif. Ya. Iman tadi huruf apa? Huruf apa ini? Huruf apa ini? Alif. Jari-jari tadi? Alif. Urat gunung tadi? Hidung dia? Alif ke? Alif doang ini. Nah Allah masukkan alif itu, ya, wujud rahmat Tuhan itu ke dalam waktu berupa iman, berupa Islam, sholat berjamaah, ngaji. Nah ini akan dicuri oleh setan. Ya, mulai rajin bersekolah, penuh malas terus dicuri rajinnya oleh setan. Yang kena dicuri alif itu oleh setan. Lain rajin ibu beramal, telang jangan pelit tidak menurut. Yang paling murah dengan si setan. Rajin tak berjamaah, suwe-suwe, lais dagang abot tu masjid tu. Biaya ini telang bagi nilai setan ini. Jadi setan ini berusaha untuk mencuri semua simbol rahmat Tuhan pada diri. Dia sinebaran paringnya si setan di Nabi ini. Ya. Alif itu adalah isyarat simbol rahmat Allah kepada makhluk dimasukkan ke dalam dirinya. Dirinya yang berbentuk alif. Dua ada nomor alif dan dua telah alif. Yaitu turun kembali ke hadapan Allah dengan cara bertaubat. Ya, ya. Untuk tahu ini, ya. Ya terus awal bismillah itu huruf ba. Secara tasawuf kita belajar huruf maksudnya. Huruf itu ada dua. Ada namanya huruf nurani, huruf yang bercahaya. Huruf yang bercahaya itu biasanya huruf yang dipakai menjaga Al-Quran. Kadang-kadang ditulis per huruf oleh Allah. Surat Yasin, Shad, Qaf,
Nun, alif lam ra, ha mim nun, kaf ha ya ain shad. Itu tandanya huruf nur itu. Ya. Yang kedua huruf zulmai namanya, huruf yang gelap. Huruf yang tidak bisa dipakai menjaga Al-Quran karena gelap. Tidak bisa ditulis dipotong-potong kan. Ya. Semua huruf yang tidak punya titik dari teluk lah bahasa kasar. Selapu huruf di situ tidak berteluk itu, semuanya bernama huruf nurani kecuali 3. Ya, qaf dan nun. Ya. Selain yang 3 ini, semua huruf itu ada titiknya. Huruf cahaya itu, huruf cahaya. Huruf gelap, semua huruf yang bertitik, huruf gelap namanya, yang bertitik-titik itu, kecuali 2, dal dan ya. Semua yang tidak bertitik huruf terang kecuali 2, dal barang bau. Kira huruf hijaiyah 28 dibagi 2, 14 huruf bercahaya, 14 huruf gelap. Yang bercahaya itu semua yang tidak punya telur, semua yang tidak bertelur, kecuali dal barang bau 2, gelap namanya. Lalu huruf gelap semua yang bertelur kecuali 3, ya, nun dan qaf, sehingga disingkat yakin. Ya. Hanya 3 yang bertelur disebut huruf bercahaya. Berarti dalam Bismillahirrahmanirrahim, kira huruf gelap tanah. Kira Bismillahirrahmanirrahim, kira huruf gelap tanah. Rasa ke banu doang. Semuanya huruf bercahaya. Ya. Kenapa huruf gelap duluan? Mengisyaratkan kita ini berasal dari tidak ada dan gelap, melahirkan rahmat Tuhan ke belakang. Ya. Semua lahir dari gelap dulu, dari tidak ada menjadi ada. Itu makna pertama. Kita semua keluar dari kegelapan itu, dari kegelapan menuju cahaya. Yaitu senang Bapak dulu. Secara ilmu tajwid ya. Kenapa ba duluan? Kenapa itu huruf bibir? Huruf bibir. Kalau kita membaca, bibir kita duluan bergerak kan. Bismi. Ya. Tahu kita nyebut ba, dia bilang bergerak bibir tahu nah. Coba. Dia bilang bergerak bibir dah. Dia tahu. Ya, tanda jari julu ba ini kena memang huruf bibir. Kalau kita ngomong bibir kita duluan bergerak. Dia gigi kita berbeda, gigi kita bergerak. Esyir dan mele. Bismillah. Jadi bahasa tajwidnya harfus syafatain. Huruf 2 bibir marah mem ini. Ya mem. Kalau kita nyebut mem, dia bilang rapat bibir dah, coba. Dia bilang rapat bibir dah. M. Rapat bibir terus M ini. Ya, kalian insyaallah. Ini disebut dalam kitab Asyadul Basmalah, dahsyatnya Bismillah. Ya, sangat luas sekali dijelaskan di sana, semuanya dibahas. Ya, ada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita merasainnya ini, sehingga bahasa tasawuf ayain gawe dosa, yakin dia Allah melihatnya, Allah bersamanya, Allah menyaksikannya, Allah melihatnya. Kalau tetap mengagai dosa berarti dia menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, paham lagi? Ayain gawe salah, yakin Allah melihatnya, membenam. Dia tahu kalau Allah melihatnya, lalu tetap gawe naik lah, nawak jangan. Makanya disebut ya menghina Allah SWT. Tapi yang berat, ayain gawe dosa merasa tidak dilihat Tuhan, be Tuhan jadinya.
Ya, keras hati ulama di situ. Barang siapa mengerjakan dosa tidak merasa dilihat Tuhan, kafir orang itu. Tidak mungkin Tuhan tidak melihatnya kan? Lalu dia merasa tidak lihat Tuhan, berarti dia menyingkirkan ketuhanan. Sengaja dia mengingkari pengetahuan Tuhan, makanya dia kafir. Alhamdulillah. Itu aja kena hati kita sakit kadang-kadang. Kurang sehat hati kita. Ya. Itu kata ulama, berat juga luar biasa. Ada doa yang paling pendek juga untuk merasa kehadiran kita di depan Allah. Ilahi anta rabbi. Ya Tuhanku, engkau Tuhanku. Mungkin orang kata betul itu. Di belakang Allah atau di depan Allah? Di depan Allah. Anta rabbi. Engkau Tuhanku. Juru nenek. Makanya juru nenek tahu ini. Ya. Kalau kita mampu meyakini bahasa tadi, sembahyang 2 rakaat, kalah yang 7 rakaat, tapi menjaga pikiran tadi. Ya. Kita sholat isya merasa di hadapan Allah, dilihat oleh Allah, disaksikan oleh Allah, dan kita merasa dekat dengan Allah, luar biasa mulia. Luar biasa mulia. Ya. Oleh sebab itu, kenapa kita tidak mengerjakan dosa? Jangan sampai kita menjauhkan dosa karena dia larangan, atau mengerjakan dosa karena haram. Ya. Orang yang meninggalkan dosa masih statusnya kena haram, masih sama dengan taklif tadi. Taklif. Kita menjauhkan dosa secara tasawuf karena dengan cocok pegawai dulu di depan Allah kita kerjakan. Ya. Maka secara manusia dekat Tuhan Guru, semaling kita balik sandal ke dekatnya. Nah, semaling kita balik sandal dekat Tuhan Guru udah tokon. Ya, tidak layak bagi kita menjaga hal-hal hina di depan Allah. Itu seharusnya yang kita rasakan. Kita tinggalkan haram itu karena tidak cocok kita kerjakan di hadapan Allah. Bukan kena haramnya, bukan kena larangannya. Tidak apa-apa sih. Tangguh dan tinggalan haram kena ya haram. Bagus dan tinggalan haram kena dosa. Tapi masih jauh kelas itu. Ya. Muna bau sikta, tinggalkan haram dan dosa itu. Karena tidak cocok kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu. Karena kita ini sedang di hadapan Allah. Kita ini sedang dilihat oleh Allah, disaksikan oleh Allah. Tidak layak perbuatan hina dan kotor yang mendatangkan dosa kita kerjakan di hadapannya. Oke, kira-kira. Ibu, rasa ada karunia, rasa. Oh, itu semua enggak hidup nenek. Ya. Mudah-mudahan, amin. Ya Rabbal Alamin. Karena hati tadi marah tanahnya. Ya. Apapun yang kita baca kalau menyentuh hati berarti hati kita subur. Kalau kita membaca tidak menyentuh hati berarti hati kita keras, gersang. Kata ulama, ada 2 kata kalimat yang kita pakai menyuburkan hati ini, yaitu ya Hayyu, ya Qayyum. Kita baca bilang tersembahyang petang dan sekali. Ya, gembor hati tak positif gembor. Gembur apa positif? Subur. Apa kata talan hidup? Artinya alamun hati apa-apa tama lele tetap mai daftar selawat tama subur, ya doa tama subur, Al-Quran apalagi bagus tuh daftar dalam hati kita langsung menyentuh, ya. Neja sebungkul baca Al-Quran darah jawab lepet-lepetnya. Berarti hati nak guru zaman gersang. Ya Hayyu, ya Qayyum. Coba belum baca itu kali. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum. 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 Tanda sekali bilang saya sembahyang.
Subur hati kita. Lalu kita membaca ya penanda sekali baru terborongan ke kalam ini. Belum tidur borongan. Berarti berapa kali jarinya? Kalau kita sembahyang 40 kali, kalau kita membaca ya sembahyang dia beli berdagang dan beli makan ya. Baru terborongan sebelum tidur berapa kali jarinya? 1 kali. Kalau gue pernah mendengar ya di zaman Nabi Sulaiman ada orang yang bisa memindah istana Ratu Balkis ya tempat Nabi Sulaiman. Nabi cerita Nabi Sulaiman mengajak masuk Islam Ratu Balkis di Nemele. Ya. Para istana hebatan. Ya. Malah utusan Nabi Sulaiman diberi hadiah. Dikira utusan Nabi Sulaiman senang kepada dunia, ternyata ditolak hadiah itu. Ya. Bengak Ratu Balkis, sombong sekali itu putusan Sulaiman itu. Kenapa hadiah saya ditolak? Melina berkunjung. Sebelum Ratu Balkis datang, siapa yang bisa memindah istana Ratu Balkis, kata Nabi Sulaiman, dikumpulkan murid-murid dan umatnya. Angkat tangan, rakan jadi pret ini. Ya jadi pret, jadi jahat ini. Saya katanya, seberapa lama kau pindah itu? Saya bisa memindahnya kalau Tuhan bangun duduk lagi. Sudah sampai di sana, istana itu di sini. Yang Sulaiman ngajam, kokol Malik. Tidak menit ini. Jauh istana itu 500 kilo. Jaga jauh nah. Ya, ada yang mengatakan 500 meter setengah kilo. Ada yang lebih cepat kata Nabi Sulaiman. Disitulah ulama kita itu ya angkat tangan. Saya katanya ulama masuk Islam juga dengan ulama kan. Seberapa cepat kamu memindahnya kata Nabi Sulaiman. Tuhan tutup mata, buka sudah di sini di istana. Berarti apa nih bahasa ini? Sekejap mata. Bisa dipindah istana Balkis sekejap mata. Dalam kitab Mujarabat Ad-Dairawi dibahas ini, ya. Apa ilmu yang dipakai oleh orang itu? Orang itu namanya Asib Barkhia namanya. Ulama terkenal di zaman Nabi Sulaiman yang ilmunya kelas tinggi, ya. Bahwa sini pindah istana sekian hektar sekejap mata. Kita pindah angan doang sekatnya luar biasa. Sisa agak jadi girang sekat. Istana. Di sana dibahas ilmu yang dipakai adalah Ismul Azam. Dipakai memindah istana Ratu Balkis oleh Asib Barkhia ini. Ternyata 2 kata Ismul Azam itu yang dipakai menggemborkan hati tadi. Itu ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Ismul Azam niki. Ya Ismul diperkuat oleh Imam Ghazali juga. Ismul Azam itu adalah ya Hayyu. Ayai berdoa dengan Ismul Azam insyaallah makbul doanya. Berkat Ismul Azam nah saleh-salehah bijaku udah berdoa sudah baca ya tanda sekali. Ya Hayyu ya Qayyum. Apa dulu nggih? Bang, ya Hayyu ya Qayyum. Arah ke kalimat ini lihat suratun nahdatain. Arah ke? Yaitu hebat ini. Salawat terhebat, salatun nahdah. Penuh hikmah, penuh faedah. Perlu dibaca oleh anak dah walau sehari marrah wahidah. Mana-mana sekali kita baca salatun nahdatain. Makul luar di dalamnya ada Ismul Allah ya Hayyu ya Qayyum. Di atas ayat ini ngapal Asmaul Husna. Ya man ahsaha dakhalal jannah. Inna lillahi tis'atin wa tis'in asman. Sungguhnya Allah mempunyai nama 99. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa menghafalnya masuk surga. Ngapal-ngapal ya doang nih. Di dalamnya ada Ismul Azam ya Hayyu ya Qayyum. Apa dia Hayyu yang maha hidup, ya Qayyum yang maha mengatur. Maha hidup dan maha mengatur. Bagus itu perlu amalnya. Ya. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu catat sedikit.
Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Hayyu ya Qayyum. Insyaallah. Setelah nak beraratin tak baca La ilaha illallah. Artinya nancap di dalam hati itu. Iman. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kau siap lagi? Dah kata pada orang lupa tahu tangtan. Ya Allah. Luar biasa. Muhammadun zikruhu rauhul li anfusina. Nabi Muhammad kalau disebut namanya diselawatin. Tenang hati teh. Tenang. Angka ibu dia balik. Nak girang sili bapak tiang pelunggu, mama tiang selawatin dia. Sebelum ke sili. Kembali ke ni mana? Salatullah. Urungnya sih. Masa dah silang selawat ni nama itu. Ya. InsyaAllah. Rehe saja. Belum memenuh saya dah. Nak ngomongin tiang selawatin noh ya. Ya, selawatin. Sebelum silang dengan selawat. Mudah silang dengan selawat urusan orang Nabi Muhammad ini. Menangkatinya dengan selawat yang dari syafaat. Ya. Ada 4 cara anda mengambil syafaat dia. Wajib pada Nabi itu. Yang pertama, man qala la ilaha illallah bil ikhlas fi qalbihi wajabat lahu syafaati. Barang siapa membaca la ilaha illallah ikhlas dalam hatinya, wajib dia dapat syafaat itu kata. Coba kita baca sekali nak belok ke. La ilaha illallah. Ulang. La ilaha illallah. Ikhlas kita ngaku nenek sikit. Atau terlalu hati dia? Jelas ke? Jelas. Ya. Ada dengan jelas saya dah kira-kira nak baca keduk baik. Mula-mula nak sikil masuk. Jadi jelas. Keduk, wah, ada menu ah. Ya. Karena itu jaminannya wajib mendapat syafaat kata Nabi. Wajib, ya. Yang kedua, ya man kasura salatan alayya wajabat lahu syafaatku. Barang siapa banyak baca selawat kepada wajib dapat syafaat. Itu kata Nabi, hadis ini sahih. Man kasura salatan alayya, barang siapa sering baca selawat kepadaku wajabat lahu syafaati. Wajib dapat syafaat. Masa dia dapat sekarang 100 Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Kau 100 sikit. Okey. Ketimbang dengerin Moraemon ucap dengan sampai senyum. Ini bila keremona Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Saya baca selawat sekali, Allah berselawat kepadanya 10 kali. Barang siapa baca selawat kepada Nabi 10 kali, Allah berselawat kepadanya 100 kali. Barang siapa baca selawat kepada Nabi 100 kali, Allah berselawat kepadanya 1000 kali. Barang siapa berselawat kepada Nabi 1000 kali, la yamassuhumun nar, tidak akan disentuh oleh api neraka. 1000 kali, bau ke 1000? Coba mana-mana sekali, Bu. Ya, cuma dari sehat longgar-longgar ini sambil-sambil kelucu mana. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan amin. Ya. Sambil ngantuk sinetron dah itu selawat. Kodok dan ngomiang sinetron nang. Ya kebetulan judul nasi lalu. Si kepali-pali si perampok anak yatim itu. Kris, nelo si tukang pantun.
Padahal sinetron wah dengan ngatur aja milu itu. Kadang-kadang nangis separuh kan si mantu. Asik ya. Dan kurang yang ngasih yang dengan main film ini wah kepe yang pernah nih aja. Dia si nangis ada kepe yang lagi. Darah kepe lagi. Anak yatim paling siksaan lina terina. Dia bimilu asik aja film ini. Ya mulai serius namanya dengan mengejar kepeng dia. Lagi sih nangis-nangis dia mau kepeng. Ini biasa. Lalu menurut hati dengan keluar biasa. Hadirin dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, ke? Yang ketiga, mangqala ba'da intiha'il muazzin. Allahumma rabb hadhihi والتامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد wajabat lahu syafaati. Saya baca doa setelah orang azan yang tadi. Hafal belum Ibu? Hafal belum Bu? Hafal nggih? Nah, jadi itu hafal enak. Barang siapa membaca doa selesai azan itu, setiap orang selesai azan dia jawab langsung pakai doa tadi, wajabat lahu syafaati. Wajib dia dapat syafaatku katanya. Ya. Lalu kemudian dengan kelaluan, ngapalna, dengan ngebang betul dengan ngebang, dia jawab. Dia darah Allah merobat kedua terus ini. Ya, mudah-mudahan saya kan ke, mudah ini ke, mudah kita mau syafaat no, mudah. Dari Allah merobat hazihi wa tamah wa salatin ila akhir. Baru terjawab seki 10 ngebang seki wajari wa mun nabu kita maka selapuna alhamdulillah wajib mau syafaat Nabi. Yang keempat, man zara qabri wajabat lahu syafaati. Saya ziarah lah kuburku bahasa Nabi. Lebih tu kubur Nabi di Madinah di dalam Masjid Nabawi. Barang siapa berziarah ke kuburku wajib namun syafaatku. Berbeda dengan ziarah Ibu. Berarti harus tetayak dalam di Mekah no. Ya, apakah lewat haji atau lewat umrah? Bacaan haji berang umrah. Umrah bau bilang bulan ke. Bau haji bilang tahun. Nah, ya. Belajar kita haji umrah no. Belajar atau gratis? Gratis haji umrah no. Tawaf gratis. Sa'i gratis. Kapal lu berhotel belajar. Nah. Itu oke. Berarti haji no gratis. Pesawat belajar berhotel itu tertidur rumahan. Ada dengan belajar tawaf gratis. Cukur tahallul gratis. Nah, lalu kapal lu mahal. Kita kan itu gratis itu dinara. Berarti sekalipun gratis tapi ongkosnya kapal tetap kita bayar namanya. Kena judulnya haji umroh, berarti yang dibayar itu adalah haji umroh. Padahal yang dibayar pesawat, dan dinar berikut dengan pesawat tepat. Wah komplit gitu. Ya. Kawin leka-leka kira-kira begitu. Andai kata nyambung Bambang sampai Mekah daratnya berbeda. Sambung di sepeda motor ke, rame-rame. Depan kita balik ke di. Tuh ini nara masih nyambung darat ini. Mudah-mudahan kan. Angka leman 3 jurang.
Dan nyambungnya kereta no sampai Rinjani. Ya. Jembatan gantung juga waktu mulai wah. Mulai bergantung. Agar orang yang juga Rinjani benar. Dia berikan jurang atau ini. Orang-orang di bawah tengah. Ya. Sudah mulai resmikan. Ya, luar biasa. Ya. Rubin Senen, gempa bumi Cianjur 65,6. Weh, balik dengan Gancu 162 mati, 226 bebakat ini. Ya. Dia panik, dia berlari kan. Kalau tenang-tenang aja bende narobak. Saling lapor barang batu dia kata. Tembok kata orang. Iya, lapor tembok. Karena tenang sulit dilawang aja takut dia. Ini aku tangkap ya takut mati. Itu ke? Dia nak aku tangkap lalu yang aku tangkap ternyata mati. Itu lah kita. Hari ini mengenal Allah Taala. Ya, insyaallah. Paling becat ya umrah. Ya. Bau belum dasa 5 berangkat. Ya. Belum dasa 4 ya. Insyaallah. Kata berniat oleh man niatkan dari berbe. Apa pada talat niatan umrah wah haji. Beli sapi sikit niatan umrah wah. Mudahan menjelang pokok nak beranak baru berangkat haji umrah. Anda insyaallah lancar lah ini. Kalau dia dah lakak lagu dah dua-dua anaknya bangkat belindah. Dia dah bau ini. Karena kita menipu diri kita dan menipu sang pencipta yang ini. Ya. Kalau sudah kita niat itu berangkat. Ya. Insyaallah. Dan dalam putih seluruh mudahan nak buat seluruh anak jarina dan keturunannya. Boleh-boleh kalau turunnya baru berangkat haji. Tabung gagal 1.500 euro insyaallah. Ya, insya Arak dengan milik plastik ini niatnya berangkat haji plastik ini. Nah, bahwa berangkat dengan ini 12 tahun dan nabung ini. 2 tahun dan nabung mau jual plastik ini sampah-sampah berangkat haji. Diberi kilo plastik ini. Insyaallah. Coba ada pikirannya. Ajar plastik 2 euro. Sekarang berapa kilo? Ada 2 kilo. Nah, bau yang berangkat dengan ini sekeras niat, masya Allah. Ada bahasa yang halus. Allah itu tidak memberangkatkan yang mampu, tapi Allah memampukan yang dipanggil. Yang ulangi, Allah tidak memanggil yang mampu. Sesuai dengan sugi dengan berangkat haji Bapak. Allah tidak memanggil yang mampu, tetapi Allah memampukan siapa yang dia panggil. Mudah-mudahan bagi kita termasuk terpanggil, amin. Amin. Kita tahu kembali nenek kan, nyatang biar bapak perlu talat ini, nalat pade beli hasilnya dari Tambangku berangkat haji umrah. Bila apa pada talat ini, ya? Lancar ya. Ya. Insyaallah. Allah Maha mendengar. Dia tentang berdoa. Rasakan diri kita barang nenek hidup. Rasakan hidupnya dilihat oleh Allah. Rasakan dirasakan oleh langsung ngendeng mana. Wah dengan nono. Saudara aku udah berikan langan dari jauh. Rasakan deketnya jadi. Ya. Kita dekat dulu, rasakan dekat itu. Ya, terus baca Ilahi anta rabbi wa anta maksudi wa ridho kemantu. Ngedeng terus. Rapat tidak tadi. Nah, terus depan tu televisi no, setel Ka'bah no. Gunakan ti rapat tidak dari Ka'bah rapat lalu. Mari dapat itu no. Nah ganti mari dapat tu no, rapat jadi rasan Ka'bah no. Rapat tuh nasib tadi tadi. Aku masih jauh Ka'bah kulit gua jauh. Man dalam mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Kalau nunggu
Yakin dengan kata tadi? Allah tidak memanggil yang mampu, tetapi Allah memampukan siapa yang dipanggil. Jadi duit dengan diri berangkat, duit dengan miskin berangkat. Yang baik umrah lebih di desa adu nyonya hina. Telepon tu pas mendarat di Madinah hina. Padahal dia minang cabur itu, sejak kandung. Assalamualaikum, Ustaz betul pas sampai ke dia ni. Masa kini aku mimpi kini kan. Dengan darah kepian jaya dah, dia man baru berangkat. Warak dengan berangkat Ustaz ini. Dari gambaran kepian. Warak jadi kita berangkat. Wah, tono tu Madinah di saat itu kan balik tu. Orang sering mimpi masih. Begitulah kekuasaan Allah. Alhamdulillah. Kebetulan yang jari pengurus ya Nabi Ilaino ya tapi yang murid lah ya berangkat dulu dari Mamben jadi ya dari bosnya kan cabang CP Latahsan Group Jalalong ngantar duit jadi jak-jang kini-kini no lagu di Sadu dengan mulai kenal bagus dengan no lalu kita ajak bulu-bulu dengan itu ini jam murid atau sepak terjang jadi semili ajak kita bimbing dengan jamaah meli berangkat ke bimbing yang ajaran kita kena makbul haji dengan umrah dengan apaten ilmuna pernah berangkat baru aja seberangkat itu ke bimbing turun dengan tu meleder apa time talbiah dengan bilu talbiah pada dengan bilu pada menjadi oh ini udah bagus ya kita ajar sampai 3 kali 4 kali jadi itu cangkrang menjodohku kita bimbingan ya alhamdulillah namanya pondok ini kerjasama baru ya karena biasa latihannya di pondok itu teman kerjasama latihan dan jamaah tadi kerjasama Teo latihan ini sambil menggaungkan promosi pondok tadi ya agar kita oleh orang lain yang muda termasuk dia juga mengelola koperasi duit kepala desa nabung PT ini kita bagi 2 hasilnya 1,5% namanya 1,5% per bulan jadi kita nabung 5 juta no satap per bulan kita nabung KPM 40 juta bang KPM tu gue ke 5 U per bulan dah ya tahu belum nabung mana karena tabungan haji umrah yang lain tak kotak amal ini lagi juga biaya ini tidak pakai uang juga lu ngambil dapat diantarkan kita ke sini meja balik jamaah tersentralnya ya jadi alhamdulillah lu berniat tuh dina syarat lu berniat mudah-mudahan tak bau Allah ngabulang doa anda kita itulah tipe yang pertama tadi yang kedua tadi orang beriman wa yajtanibul maharima berusaha menjauhkan yang haram muna bau setan tinggalan haram jauhnya jadi kuat iman tauhid ada orang yang beriman dengan bagus mampu menjauhkan perbuatan-perbuatan yang haram dengan konsep tadi mudah-mudahan kalau kita yakin Allah bersama kita Allah melihat kita jadi insya Allah bahwa kita juang haram ini di semua penggawi ya kan tidak sama penggawi lu berdagang di sana melita lah kaki dengan lagu ingetan nenek barang teh wah nenek dalam perasaan tapi terbalik lakak ya. Yang paling berat terakhir tanda orang beriman yang ketiga adalah wa yuhsinu liman sa'a alaihi selalu berbuat baik kepada orang yang berbuat jelek kepadanya tetap tak bagus dengan lengele itu tanda kuat iman dengan mau dengan bagus mau lagi dengan tetap tak bagus ini ya sebiasa ngombe mau bagus belum tak bagus gitu mau lagi aja berarti pada anda ini
Ada ke? Ada pelit, lengeh ke pelit? Lengeh. Ya, mula pelit ibarat pelit kepada lengeh tagan. Ya. Alur na pelit le kita diri tak pelit le iya. Nah. Ya. Bau ini ke, bau ke bu. Alur na pelit le kita diri nanjak kita di rumah. Pada deket balik tetap tak tahu orangnya sesiong. Bau ke? Udahan ke? Udahan benar ini. Udahan amin. Ya. Andai kata ibu sakit, anak tunggu sakit, dia ada jamu-jamu itu. Cuma sakit dia ada jamunya. Gemes jamunya dong jam. Ini agak berat. Tanda iman yang ketiga ini selalu berbuat baik kepada orang yang jelek kepada kita. Berbuat baik kepada orang baik itu sudah rahasia. Boleh ya. Berbuat baik kau dengan selengele ida. Muna bau sita wati mantap. Wat. Mudah-mudahan bau gitu. Muna sumpah ida dari sumpah ya teduh. Saya nggak mula sumpah itu dua mudah. Dosa anta pindah ojok ya, pahalana ojok kita. Bagus kira. Nah, karena bau sudah sabar pak. Momen di pada. Iya, gelipat sih bapak. Mana mau marah nabi intai kan? Sumpah naik daina, aduh kena tahu aku, kena tahu aku. Mudah-mudahan namu petunjuk dengan dekat. Mudah-mudahan namu petunjuk, benar-benar petunjuk bijak. Tahu betul? Ya. Angkat menara jumpa ide no, ya. Jangan ambil hati. Jadi dengar ilmu nih. Kalau ada yang berbuat jelek kepada pelunggu, jangan ambil hati, ambil batu, mana batu. Rumah hewas. Jangan ambil hati, ambil batu saja. Berarti lebih hak dari ini. Itu yang kelima gitu. Tanda orang beriman selalu berbuat baik kepada orang yang berbuat jelek kepada kita. Mudah-mudahan kita berdoa gitu. Dan Nabi Sita, amin. Nabi Sita ini jadi tulang periksa mudah mati. Kalau belum mau udah diperiksa amalnya gratis sama surga langsung. Coba amalan mandi. Kita kita berhitung-hitung. Tidak ada lagi kita kelima ya lah. Karena rezeki kita bukan dari mereka. Surga kita bukan dari mereka. Kenapa kita ikut ngurus mereka? Alur lebih kata baik. Jangan kotori mulut pelunggu dengan kotor mereka itu. Anak setan lebih biarnya kena biar kepancing-pancing. Sumpah ngomong yang lain dalam tapi ngomong badan saja. Dia pikiran. Alur ngomongnya. Jangan kotori mulut pelunggu dengan ikut ngomongnya. Mudah-mudahan gitu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke. Nah demikian sekalian yang bisa saya sampaikan. Misalnya ada ketua anak ke. Tanya jawab Pak. Nah bebas tanya jawab aja. Apa Pak menunggu? Apa? Silakan. Jual beli bau. Yang dulu. Oke. Masalah ini rasa merasakan besok toko rasanya kita merasakan. Iya. Kelangankan dulu ya rasa dan merasakan. Iya. Dalaman le hati rasa, mengenai ilmu roh ini. Muntah mati tahu kita merasa gitu. Tahu kita merasa muntah mati? Kita merasa karena kita hidup. Berarti tempat rasa itu ada di roh, ada di hidup kita. Ya. Memberangan arah le hati. Ya. Rasa ada di dalam hidup dalam roh. Ya. Awak bisa merasakan ada roh. Hati bisa merasakan ada roh. Apalagi roh, ya.
Ya. Dan rasa itu tidak pernah bohong. Pahit-pahit wah. Itu jadi sponsor itu no. Rasa tidak pernah bohong no. Ya. Dan ya. Tapi kita disuruh pandai-pandai merasa. Kita dilarang merasa pandai-pandai merasa. Misal ngarak tamu datang dengan luar biasa tamu. Langsung aja kita petang dengan tandanya kita pandai merasa. Sang lelah dengan ini, sang kasarannya, sang haus ya. Timpalin orang sampai dohor. Tamu nuduran doang. Dan sebelum tamu laku ayi. Tandanya jauh perjalanan ini. Kelis juga ayi kenal. Ya. Berarti kejutan ini. Dia tidak berharap si minum langsung bisa jadi dulu pokang dulu kelang dulu, tapi langsung bilang air bebe, ya. Itu luar biasa balasannya kepada orang yang tidak menduga ternyata dia dapatkan segera. Ya, dia kena pandai merasa, jangan merasa pandai, benar kan? Padahal kita bolak balik ya ini, beda jauh deh, jauh hati mana. Mudah-mudahan kita pandai merasa. Amin. Apa yang sila? Ada bu sila be? Ini Leila. Apa bahasa Leila itu? Malu. Malu artinya harta. Sekian dulu Pak Ustaz. Jadi masalah kajian sedikit. Jadi antara kita manusia dengan Tuhan. Jadi pertama wujud manusia itu di mana perbedaan antara wujud Tuhan itu kepada kita ke manusia itu. Enggak mungkin. Ya. Iya. Makhluk itu enggak ada. Yang ada cuma Allah. Keberadaan tadi sebenarnya keberadaan Tuhan. Bukan keberadaan manusia. Beda yang ada dengan dirinya dengan yang diadakan. Manusianya diadakan atau ada dengan dirinya? Diadakan, itu bedanya. Di atas nara sifat 20 barang lawannya. Wujud artinya ada, lawannya tidak ada. Tidak artinya terdahulu, lawannya apa? Kudus baru, ya. Baru mendapal sudah 20 aja barang lawannya paham aja. Karena wajib bagi Tuhan, mustahil bagi Tuhan itu adalah wujud kita. Yang wajib bagi Tuhan yang 20 itulah sebenar Tuhan. Yang mustahil bagi Allah itulah makhluk. Adam, kudus, panah, Adam mendarat, kudus baharu, panah wancur. Terus lah. Yatisna ayai nau dirina dauna nenek no. Tak tahu diri kita yatisna wajib mati dia. 5 alasan manusia wajib mati. Padahal bukan bahasa wajib itu sebenarnya. Kurang cocok bahasa wajib no. Pasti mati. Karena wajib mati berarti hubungannya dengan hukum. Mati itu bukan hukum, tetapi keniscayaan. Ya. Kepastian. Pertama, manusia itu mati kena janji Allah itu. Untuk memenuhi janji Allah. Apa janji Allah? Kullu nafsin. Setiap yang bernyawa mati. Karena kita bernyawa, ya harus mati. Itu satu. Ya. Yang kedua, karena kita makhluk. Namanya makhluk wajib mati. Ya. Diperdebatkan oleh ulama dalam satu kitab khusus. Perbedaan matinya jasad dengan matinya roh. Matinya jasad dengan perginya roh. Kenapa enggak? Pindah. Keluar saja. Ditinggalkan oleh roh kah jasadnya mati karena semua yang ditinggalkan oleh isinya disebut mati. Rumah ditinggalkan penghuninya, balik apa ini? Balik mati, balik kosong. Balik sekolah ditinggalkan oleh murid dan gurunya, sekolah apa ini? Sekolah pelot itu karena ditinggalkan. Sekarang jadi pertanyaan, bagaimana cara matinya roh? Cara matinya roh dengan
terpisahnya dengan badan, mati juga. Karena tidak bisa berapa-apa lagi. Keluarnya roh dari jasad, mati ya enggak? Dua-duanya mati, jasad mati, roh mati. Dengan bahasanya berbeda. Karena sekolah 7 tahun mati mesti. Sudah, ya tutup mati mesti. Ya. Dengan bersemina bersemama bakat mati mesti. Apa nama mati? Rumah tangga kena saling meninggalkan. Ya, HP sedita baterina, mati kena ditinggalkan oleh bateri. Kira-kira gitu gitu. Jadi manusia itu ada menunjukkan adanya Allah, bukan adanya dirinya. Ya, bukan. Itu dengan wujud itu. Ya. Jadi sebenarnya ada yang tauhid bisat ini. Tauhid bisat itu maksudnya kita satukan semua yang ada ini karena diadakan oleh yang satu ini. Apakah kita tahu? Tembok ini kita ada itu wujud Tuhan. Kita diminanya ini karena adanya Tuhan dalam dirinya. Apanya Tuhan yang ada pada dirinya? Ilmu Tuhan, hidup Tuhan pada dirinya, kekuatan Tuhan. Contohnya makanan atau ini. Membiangnya mai ini kena arah nafsu kita. Mendara angan dah, darah mai. Nah ngombe-ngombe ini senina ada, lalu mendara angan dah, darah senina. Ngombe. Ibu ngombe-ngombe ledakan kena awan dah. Cintanya lagu nafsu nu darah, betul mencoba. Nah, jadi sebenarnya bahasa tauhid ini. Syuhudul wahdah ilal kasroh. Saksikan yang banyak ini. Kira-kira saya minatnya ini. Lu lihat semuanya ini. Gunung, langit, laut, bumi, kelapa, padi, jagung, manusia, sapi. Ayo minatnya ini. Allah yang persis pada iman ini. Okay. Tidak lengan tiang ini. Seki, berapa jari-jari? Berarti satu menuju yang banyak yang rening. Saksikan yang satu untuk yang banyak. Saksikan yang banyak menuju satu. Ingat Allah menciptakan yang banyak. Ingat yang banyak. Siapa yang buat? Allah. Ya, semuanya begitu. Semua zat ini hakikatnya zat milik Allah. Kalau sudah milik berarti dirinya. Ya terus dengan beranak beriawan senina pantong dengan hidup semamana sakit mungkin ini malah si sebulu semama dia berketuan tahu dah kali kisah ini sopo babalu merari dengan merari dia nak bercerita babalu ni beranak mama ini wah, anaknya baca, dia cerita. Ya, dikira ada anaknya. Kalau suaminya kedua aja ada anaknya. Sama mana biasa pulang wah pas tidur, sejauh daun begawean, dilampat naik ya kan. Istrinya suatu malam tidak cerita bahwa anaknya akan datang, mau nginap di rumahnya, meninduk anak ini, pada tidur di batu di luar. Keluar barang hinana mau tidur ini. Lagu suaminya itu tidak pernah tahu itu anaknya. Bagedaknya luar biasa. Minum-minum luar astagfirullah. Parana seninana tidur bersama laki-laki lain. Paham lu cerita ini lagi? Iya. Saking cemburunya sama mama ini batik jauh. Patatnya jama si mama ini. Tahu udah patat ke? Polong dua nak zaman yang dia tidur. Pas, polong. Target sini ngasih. Allah, paling banyak nak polong. Polong dua. Dikira selingkuhan istrinya itu. Apa wah, bubur jadi nasi jadi bubur. Ayo salah nih kan? Seni. Selama salah?
Sedihnya jadi sudah salah. Salah sama mendah. Salah apa? Kan ini berketua dulu. Saya kan jadi tidur ini, sakit tangan tuh no be. Wah polong dengan terusnya paham. Kada semate anakku mama mulai dia bercerita berperot lah. Di atas kurang bagus, tak langsung anu berketuan dulu. Wah, agar ditanya salmudi. Batur ini dibajang-bajang. Datang adiknya ke pacarnya itu ke kosnya, tokol bareng. Terus dia badale baturna, "Weh, perayaan dan datang saingan ini dono." Budak ya. Pada malam ketua dia udah begitu langsung pepek ke kiri kanan kemudian popak. Langsung tambah balik hilangnya. Ya. Dia doang muni-muni sini terus. Ini bingung sama mani. Ya, kenapa tidak pernah saya jawab kamu? Kenapa kamu pukul saya? Saya pukul bukan salah besar. Nah, salah apa saya itu? Apa salah saya? Dia tahu batuk dengan semua tuan, namanya nato. Oh, seru gini, no, saya duduk sama laki-laki. Ini adikku ini, siwa kuliah. Coba gue abang kepit dengan. Bagara kayak itu dia kudu terus berkembalian, pecah nak terus. Ayo salah ini. Jelas sih mama salah ini kita berketuan dulu nanti agar tidak menyesal kemudian. Ya, ya dan tolak di bukan dulu itu namanya mau bicara tauhid zat. Semua zat ini bukan zat makhluk itu, tapi zat Allah Subhanahu. Nah, dia yang mengadakan, dia yang punya, dia yang berhak. Alhamdulillah. Nenek tak kira aku diri aku ini deret nenek. Ya. Dari saya ini Ki. Gitu lah. Jadi masalah roh bareng jasad ini kan. Jadi jasad ini kita bisa melakukan hal-hal yang tidak baik ya. Tapi roh itu apakah dia menerima roh itu dengan jasad itu sudah satu? Artinya satu sepakat apakah kita bisa membedakan yang baik atau yang tidak baik itu? Iya, terima kasih. Ada sekitabnya itu, ya, bahsul kamaliyah di roh nangrenin, bahas tuntas tentang roh nangrenin kitab ini. Ya. Laun selaku makhluknya berkeriok laun, saling bersual, termasuk jasad akan berkelahi dengan roh itu sendiri. Apa kata roh kepada jasad? Oh jasad, kamu doang gawe lagi yang lain di dunia, paling sandal dengan, ya, paling tua dengan. Apa jawab jasad? Saya lakukan itu karena kau yang perintah. Perintah aku begambe iman ini mudah hidup. Tapi itu paling sandal dengan kita mati. Berarti saya suruhan ini. Roh, tadi roh ini. Sekarang setia jasad. Ya, dan memang kenyataannya begitu. Coba yang berketuan, mau dengan mati itu masih ke matanya, masih je, masih anak matanya masih. Sebenarnya yang melihat ini apa? Kelopak mata atau biji mata itu apa yang melihat? Apa begitu? Ternyata yang melihat itu adalah roh. Roh kan? Ketika orang mati, masih matanya? Bola matanya? Kenapa tidak bisa lihat? Karena yang melihat itu sudah pergi. Berarti bukan mata yang melihat, tapi hidup itu yang melihat. Paham mungkin? Ayo salah jarinya. Ya jadi bos kan. Sebenarnya roh ini pendatang baru. Yang asli adalah jasad. Lagu pada joinnya padanya jarinya. Di atas dalam kitab Tanwirul Qulub, ketika diberi nikmat dua-duanya menikmati. Ketika disiksa begitu dua-duanya mendapat siksa. Ya pelinggi kan Ustaz Rahman. Dia dua enggak bisa salah, pelinggi tersiksa enggak sanggup tidak. Itu diulang. Kalau enggak tidak. Mengenokos tidak.
Kalau seperti itu saya siksa aja. Ya, karena kita dua kerja ya dua kita. Itu kata Syekh Bakri dalam kitab Tanbihul Qulub. Dua-duanya yang akan menuju. Ya. Nah, ya. Oke. Sebenarnya roh ini beda-beda namanya. Ya. Kata Rasulullah, awalul khalqi nuri. Yang pertama diciptakan cahayaku. Cahaya roh itu maksudnya. Awalul khalqi ala ilmu. Hal pertama adalah ilmu. Ya, karena nur itu maksudnya. Ya. Awalul khalqi al aqlu. Yang pertama kali diciptakan adalah akal. Akal juga nur maksudnya. Ya. Jadi semuanya kembali kepada roh. Ketika roh ini dimasukkan ke dalam jasad, berbeda-beda namanya. Ketika roh itu masuk ke otak, berpikir namanya. Ya. Ketika dia masuk ke mata, melihat namanya. Ketika masuk ke telinga, mendengar namanya. Ketika masuk ke hidung, mencium namanya. Ketika masuk ke mulut, berbicara namanya dan lain-lain. Ketika masuk ke hati, berkehendak namanya. Ketika masuk ke nafsu, apa? Ketika masuk ke kemaluan, ya nafsu namanya. Itu, ya. Yang seki nih, seki doang nih. Ya, cuma beda-beda namanya. Pada sudah pelinggi, mensenina ada manggil lidah apa kan nih? Sama amat. Namun anak ada apa kan nih belum? Bapak, mun adik dia, mun kakak dia. Manusia saya dulu ya pun. Tergantung dari mana arah itu. Begitu juga roh ini berbeda. Namanya doang, tapi sebenarnya satu. Padahal sebenarnya dari mawaris ini. Kalau cucunya yang mati, ya siapa yang ditinggalkan oleh cucu? Siapa yang bilang cucu? Kakek pewarisnya. Ya. Kalau yang meninggal istri, suami. Ketika yang meninggal anak, bapak. Ketika yang meninggal bapak, anak. Ketika yang mati keponakan, manusia harus saya bilang namanya akan berbeda-beda tergantung dari arah mana dia dipanggil. Ya. Berarti saya kali saya mengajar kita tauhid sini nenek no. Ya. Ya. Para tanah kan. Ya. Ketika tanah ini kalau kita jagung apa taya? Jagung. Terong tayak. Dia tanah tayak juga. Beda-beda padahal sama tanahnya sekepot ini, ya sekepot ini. Ini juga menggambarkan agar kita betul-betul bisa mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tambah lagi, masih coba. Jadi masalah kita manusia. Jadi kita ini terlahir ini Pak Ustadz ya. Apakah dari mana sebenarnya kita jasad kita, apakah sebenarnya dari Tuhan, apakah tidak ada warisan-warisan dari ibu atau bapak ini sehingga kita terjadi manusia inilah. Iya. Kan asal itu ada asal lagi. Ya. Ada asal lagi, ya. Nah, pada leman kita dulu. Belum mulai lahir leman tanah atau leman sperma? Tunggu. Sperma kan? Iya. Itu kelihatan menunggu, padahal juga dari tanah. Dari mana kita tahu kita ke tanah? Itu karena asal dari asal maksudnya itu. Pertama kita bercerita dulu, kita pindah leman sperma ini. Itu sperma itu leman B, leman makanan. Itu makanan itu leman B, leman tumbuhan itu leman B, leman tanah. Berarti padahal dari leman tanah sih. Yang kena asal itu belum tentu dari asal, berbeda-beda asal. Yang kata tulang. Semua manusia selain Adam itu dari sperma, kecuali Nabi Isa langsung dari ruh. Ya, karena tidak punya ayah langsung ditukar ruh ketuhanan pada dirinya. Nabi Adam dia betul-betul leman tanah, ya, dan beliau juga leman sperma. Ya. Nah. Tapi
sifat anak itu akan mewakili dua-duanya. Ya, awak ini. Ya. Si keras-keras, kolang ta, urat ta, kuku ta, urut ta, zaman wayah mama. Zaman wayah mama, 4 dewa. Ya. Begitu juga yang lembut-lembut 4 dari ibunda kita. Ya. Daging kita, lolor kita, ya. Darah kita dari ibunda kita. Sehingga jumlahnya berapa? 8. Sisanya dari Allah. Dia elemen Tuhan. 5. Ya. Penglihatan kita, penciuman kita, pendengaran kita, ya, berucap kita. Kira ini mah 4. Kehidupan kita yang diberikan roh itu dari Allah. 4 leman wayah mama, 4 leman wayah Nina, 5 dari jumlahnya berapa? 13. Itulah rukun sholat. Nah, kenapa rukun sholat 13? Agar kita jadi sholat ini. Nah, rukun awak kita 13 rukun awak ini. 4 leman wayah mama, 4 leman wayah Nina, 5 bonus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini doang nikmat ini. Masa sungguh takut kau ya dua. Lalu nikmat nenek lihat ya. Itu namanya asal ya. Asal dari tapi asal asli kita dari Allah semua. Tapi asal mengasal lagi gitu kan. Agar logika kita tidak tumpul. Agar tidak tumpul. Soalnya Allah mengatakan dalam Al-Quran, Inna masala Isa indallahi kamasali Adam khalaqtahu min turabin thumma qila lahu kun fayakun. Perumpamaan Isa dengan Adam itu sebenarnya sama, ya, sama. Kalaupun Adam dari tanah, tapi semuanya berangkat dari kun fayakun. Allah itu tidak pernah bekerja dengan tenaga, tidak pernah bekerja dengan tenaga. Semuanya Allah kerjakan dengan kun fayakun, dengan kaul, ya. Bisa dicontohkan kepada manusia. Duit manusia tidak bekerja dengan tenaga, tapi cukup dengan kun dia, perintahnya. Semati yang aku nekepe. Ada mana? Kemana Sambo ini sampai 57. Kenapa dia ditaati oleh banyak orang? Karena uangnya banyak. Dia hanya kerja dengan kaulnya saja, dengan kalamnya saja. Kun fayakun, semati. Nah dia gitu. Ya, karena ada asal juga. Asal itu asal. Ya, terus dia takkan gue sombong. Misal, ya, Ara dengan cembaran dia pertama kali menemukan becak di Lombok. Ya, menemukan becak pertama. Lagu becak ini dulu sih mendahulu dia. Ai naik ban na bajulu. Ai naik bom na bajulu. Ai naik kelisnya kan dulu bajulu. Hanya dia mengumpulkan yang duluan, Bayu bangga paling dulu. Dua dulu itu, dua. Siapa yang menemukan arrohnya pertama, misalnya orang Kristen, tapi yang menemukan besi siapa duluan? Yang menemukan baterai siapa duluan? Yang menemukan jarum-jarum pendek panjangnya siapa duluan? Dua duluan itu. Padahal HP, ya. Dia pertama kali menemukan HP. Lalu sih nemu baterainya lain. Besinya lain, plastiknya hanya dia kan mengumpulkan doang, ya. Dia tidak akan sombong, ya. Yang berhak sombong adalah Allah. Aren doang muda. Lagu Nabi Aren wajib nyontoh dengan si lele. Itemnya Aren kapal-kapal kan, tanpa dicontoh yang dulu. Pasti ada orang pada. Kita turun dengan duluan. Oke. Asal kita dari Allah. Baca inna lillahi wa inna
ilaihi raji'un. Nah, pada manusia ini sebenarnya asalnya dari makanan. Ya, muna bagus makanan, bagus darah, muna bagus darah, bagus pikiran, bagus rencana, muna bagus pikiran, bagus pegawaian, muna bagus pegawaian, mungkin kita bagus kita. Nah, lagu muna haram makanan kotor darah, muna kotor darah kotor pikiran, muna kotor pikiran lenge pegawaian, muna lenge pegawaian mungkin kita cek dia. Nah, kira-kira mana dia? Itulah rentet merentet. Itu tetap ada asalnya gitu. Tapi sampai kita keliru. Asal yang masih sekian kali asal, dia itu nomor sekian, tapi kita bilang asal, jangan sampai tertipu dengan kalimat. Belum tentu asal yang kita bilang asal aslinya. Ya. Kita lemah imani, padahal iman itu banyak yang mendului, kan? Banyak yang duluan maksudnya. Iman itu lebih dulu makanan. Ada keimanan dengan banyak makan. Jangan keimanan dengan manusia, ada pelotnya malah keimanan. Domah, kira-kira begitu. Gitu. Ibu arah ke sana, tidak? Balik sini nanti na unang dini. Bakal kan bersibut-sibut bang. Oh, tidak. Yang tertilang tunggu. Masalah hukuman ini coba dijelaskan. Masalah hukum sembahyang itu Oke. Bayang apa lagu? sembahyang fardu. Bayang fardu nggih. Apapun masuk yang fardu, sembahyang jenazah maksudnya nggih. Sembahyang zuhur, sembahyang lima waktu. Sembahyang 5 waktu di Misalnya lek makam. Oh, nggih. Lah kira-kira. Karena tergantung kubur. Kalau kubur itu belum dipakai, darah manusia talis masih dapat. Karena dalilnya ju'ilal ardu li masjidan wa li ummati. Nabi mengatakan tanah ini diciptakan untukku dan umatku menjadi masjid. Begitu tersembahyang kanggo selama suci tempat, suci badan, suci pakaian. Lalu ditiara kubur. Nah, tergantung kubur malik. Apakah kubur tertutup kubur atau murid kubur kan mana? Karena arah kubur lewat masjid tidak. Kubur lingkungan kubur zaman. Ya, berarti kan bukan di kubur tempat kita itu, di masjid. Beda di kubur oleh kubur jamaah tersembahyang nu diganggu. Ya tadi terganggu ruku sujud terbayang jenazah. Kenapa? Supaya tidak dianggap menyembah dengan jenazah. Jadi salah ini kan wilayah ini Iya. ruangan. Dari dulu arah kubur. Arah kubur di dalam ruangannya tak sembahyang. Gak apa-apa. Iya. Yang penting niat kita kan bukan menyembah kuburan, menyembah Allah. Malah suruh kita menghadirkan mursyidnya namun tak milih khusyuk. Ya. Hadirkan mursyid kita yang sudah kita mengajar kita ilmu itu. Tahadiran tuan guru kita si kilam kita gila kita mikir lain. Ya. Guru mati ya jadi mamta supaya memfoto dengan kita ingat ini. Tadi datang jadi mamta kata khusyuk. Ya. Bila betul tak yakin kita di depan Allah sholat seperti rukuk lain lagi. Sehingga mungkin tak apa-apa. Cuma lah kita sembahyang itu kubur dan kubur itu kita sembahyang. Ini jadi nekandul kan awak. Nyot darah nanak dengan yang kita bagus najis. Untuk kita tak apa-apa. Di Madinah kerja itu bertawan itu. Kubur mak lain. Kubur bakit kan. Leben dah, kukang, dia tu boleh. Ada boleh dulu kan? Ya tak apa-apa.